Kamu masuk SMA Tapi cuman disuruh bokap kan. Nanti kalau masuk SMA jadi anak Rohis aja ya. Gua iya aja. Gua ajak ke Tis Rohis aja yuk Tis. Daripada nggak ada organisasi lain. orang tua gue juga nyuruh. Terus kata Tis ya udah yuk daftar. Tapi gue tuh inget ya. Ternyata setelah tes, ketemu lu berdua teh si Faras tuh gitu ya. Gue ingetnya tuh yang hoax teh. Iya emang kambing. Itu lu pelakunya bangsat. Atau gue tuh mikir ya tiba-tiba dia teh dieman wae di kelas. Tapi semenjak ada hoax itu lu jadi berbaur dengan kita kan? Iya ya. Iya, jadi Sultan ini hoax yang dibuat Sultan ya. Paras anak Pak Uum itu semuanya pas denger, oh masuk akal. Jadi semua tidak ada yang tidak percaya, semuanya percaya. Oh, iya makanya itu sampai guru aja sampai percaya loh. Guru aja pada percaya. Guru sampai percaya. Atau kata gue teh, wah ini anak bisa di itu kali ya. Diem wae, gue mah kan gak enak ya punya teman anak kepala sekolah Mas. punya teman diem. Ya udah gue bikin hoax dikit. Tapi menyebar luas. Nyebar anjay sampai ke guru-guru. Guru-guru sampai bingung sendiri. Emang iya? Gue udah klarifikasi itu saat itu anak juga. Kepala sekolah. Enggak bohong. Lawak. Jangan bohong. Itu hoax kelas 10 terbesar sih. Kalau ada yang bilang gue, ini Mutis anaknya guru kimia. Nah itu masuk akal karena kebetulan waktu pas masih awal-awal itu begitu saling kenalan sama Bu Rini memang bilang waktu itu ini anak saya, padahal ya bukan anak juga, maksudnya ponakan ibarat ponakan. Tapi ya gue senyum saya dong, maksudnya kan karena gue udah tahu maksudnya kan ibaratnya gitu. Jadi eskul pertama tadi kita adalah Rohis. Pertama Rohis semuanya. Gue sama Mutis Rohis. Tadinya gue mau masuk tapi enggak. Sebenarnya pas masih digugus apa gimana gitu? Apa udah masuk kelas ya? Enggak, udah masuk kelas. Baru minta MTK peminatan siapa namanya? Hah? Kok minta ke peminatan? Ya, MTK peminatan kita kelas 10 topik. Pas kelas 12. Pas kelas 12 Bu Ani. Nah, Bu Ani kan masuk tuh. Jelas-jelasin eskul. Terus gue tanya deh, ada enggak eskul jurnalis? Itu masih digugus apa di kelas sih? Di kelas. Enggak, kalau yang nanya eskul digugus waktu daftar di kelas. Oh berarti ya lu segugus sama kelas sama aja sebangku. Ya makanya posisinya juga sama di depan. Juga ya? Sekali. Pas masuk kelas duduk di depan. Habis itu Mutis bikin heboh. Pindah ke kelas. Jangan anjing. Jangan yang itu jangan. Kenapa bintang tamunya gue tuh membahas yang kelam-kelam ya? Adrian juga kemarin. Iya. Ya, dan banyak disensor. Terus? Iya, banyak yang dikasih. Pas di kelas tuh pemilihan ketua kelas ya. Iya. Ketua kelas itu pemilihan ketua kelas Haikal. Itu tuh kenapa gue tunjuk Haikal karena dia ketua gugus juga. Jadi gue pilihan lain. Betul. Bril bukan sih wakilnya? Lu Bril. Saya bingung milih siapa. Bril wakil. Nggak tahu lah fungsi juga sih wakilnya. Bagaimana rasanya menjadi ketua atau wakil di kelas yang bermasalah? Di kelas hotel. Itu ya. Putus-putus. Emang iya. Anjir Bro. Masih enggak? Udah enggak. Nah, ini udah. Oh, udah. Ya pokoknya gue waktu kan sering banget tuh ribut-ribut kan. Tapi gue selalu gak ada kata gue teh. Jadi aman-aman aja kata gue. Memang lu selalu tidak ada. Makanya gue bilang fungsi wakil ketua kelas apa? Tidak pernah ada. Ya ngapain gue ada juga. Soalnya kan ada ketua kelas. Ketua kelasnya juga sering masuk. Ngapain gue ada? Ketua kelas yang beribut. Nah itu dia. Ketua kelasnya ribut. Tapi itu seru sih. Yang seru tuh yang kelas ribut antara cewek. SMA itu menurut gue ya.
Yang paling seru itu kelas 10, kelas 11, 12 tuh kagak seru-seru Iya. parah sih. Udah mulai Kelas 10 garing. tuh gila-gilaan. Oh, Hedon-hedonan ya. Gue waktu- tiap tahun seru sih. Karena gue juga kan seru emang sih. ini. Gue emang A6 aja gue A6. Asik. Asik. Oh, asik. Apalagi gue setelah Enggak, tapi menurut gue, walaupun gue seasik-asiknya gue kelas 10 tuh udah paling the best lah. Gini enggak. Iya. Lu tuh Ya, makanya kelas waktu itu 11 kita sama nggak mau dipisah, lu tuh kan? kelas 11. Kelas 11 sama kelas 12-nya hambar tuh karena kelas tuh kelas-kelas orang-orang rajin. Ngerti nggak? Iya, benar parah itu. Kelas 10 Bukan orang-orang yang santuy-santuy tau gak? Iya gitu. Tapi gue kelas 12 sih yang Waras paling parah mah menurut gue kelas 12 aing udah Ya sih. up emang banget. iya. Karena udah di situ tuh kenapa kita pada kelas up? lu tuh. Karena Lu titik cermet gue ya, terjenuhnya teh. Bil. Lu juga full rank, Bil, gak mau duduk di belakang sama gua, Bril. Gue kalau Di duduk di pinggir belakang lah bro, minimal. Duduk di depannya di Atau kata gua tengah. di depan tapi di pinggir. Gak mau di tengah. Di depan gua di tengah. mata Gua gue bisa susah bro, mata gue susah kalau di pinggir-pinggir susah bro. Mata lu Makanya gua sipit, gimana nggak bisa cara- melek. Bukan, Hey, makanya gue paling kan banget barusan belakang body shaming. gitu gue paling banget bro. Itu kan bukan body shaming, Kan lah, face shaming. body shaming. Enggak lah, kalau body shaming kalau orangnya tersinggung, kalau enggak mah ya enggak. iya gue santai-santai aja gue mah. Kecuali dia bilang Kalau titiknya baperan enggak akan pendek. ada di sini. Yo, Kalau baperan enggak akan ada di sini. Ya, kita bukan kaum pantat tipis. Ah, lu belum nyeritain tuh. Jadi habis setelah yang Rohis itu, ya kan habis itu tadi kan banyak ngobrol-ngobrol. Nah, itu jadi eskul yang habis itu lo aktif tuh di mana? Gua aktif di jurnal apa ya namanya Jurnal. dulu? Namanya dulu bukan Aviso ya. Dulu namanya apa sih? Aviso. dulu namanya jurnalis. Pasti dari lu jangan pura-pura nggak inget namanya pasti Ekulnya. Aviso. Udah jelas Aviso. Itu kan pas Aviso. sudah masuk. Iya, kita pas kelas 11 kan. Iya, pas kelas 11 baru ganti nama. Sebelumnya apa? Gue lupa. Jurnalistik kayaknya. Jurnalistik doang kalau nggak salah. Iya, kayaknya cuma itu doang. Semancis. Semanci. Iya, jurnal Semanci. Dan gua langsung pas sudah masuk berapa lama perkenalan bla 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 langsung dipercayai menjadi ketua kreatif karena gue sering bikin konten YouTube. Emang enggak Ya, dan itu kan masuk akal lu jadi ketua kreatif tuh masuk akal menurut gue soalnya lu kan ya karena ada lu juga jadi menang ya kan. Iya, dan itu bener-bener prestasi pertama kali. pertama Semancis di tingkat nasional anjay. Iya, sumpah pertama kali Kan? di nasional. Gue aja gak tahu. Gak tahu sih ya angkatan yang dulu. Gak tahu. Iya, Tapi kan makanya. setelah angkatan Ya masa itu di angkatan udah kita lama aja, nggak ada di angkatan kita aja. nasional gitu. Jadi pertama kali nasional di angkatan kita. Iya, benar. Ya kita ada. Supaya aman. Kaget sih. Supaya aman Tapi aja. kita disebut angkatan terburuk ya. Itu kan yang lain. yang memang kan yang ditonjolkan yang buruknya. Kalau di sekolah, kalau ditunjuk, maksudnya kalau misalkan dari sekolah ke kitanya, kalian ini angkatan terburuk. Tapi kalau misalkan keluar, ini prestasi sekolah kami. Yoi. Sujud. Yang di angkatan Ya kan? ya walaupun gue tidak ikut sumbang sih ya. Ya kan Tapi katanya ya, kan aib lumayan tidak boleh lah. diumbar jadi ya. Kalau keluar sih, kalau Kita ke juga warga punya sendiri prestasi boleh. tingkat internasional ya. Bagaimana perasaan Anda, Saudara Mutis? Oh Saya iya. tidak merasa. Iya, internasional. Saya hanya saya hanya membawa nama sekolah yang prestasinya ya saya. Maksudnya ya itu bantu buat diri gue sendiri juga, bukan cuman buat bantu sekolah doang. Lagi pula kalau walaupun dibawa gitu nama sekolahnya ke internasional, emangnya ngaruh? Kan enggak juga, cuma Enggak lah. sebagai kebanggaan aja untuk yang sekarang lagi bersekolah kan itu jadi ngeliatnya termotivasi, siapa tahu Iya. ya kan. Siapa Kalau gue tahu. ya kalau gue sih Tapi belum ada lagi ya kalau sekarang ya. ya belum lagi COVID juga Tingkat nasional belum ada ya? kan online Oh, distance. kita emang angkatan paling buruk sih ya. Kan online distance learning nggak tahu gue jadi. Tapi Ya kan walaupun sebelum orang kalau kita gua sih, kalau- angkatan itu kan Nggak, ada kalau gue jadi maksudnya gue masuk terus dikasih tahu prestasi Semancis apa aja gitu, ada yang internasional. Kalau gue sih nggak termotivasi. Memang gue susah untuk dimotivasi aja. Biasa aja gitu. Oh, bagus.
Ternyata setelah dia skill. jurnal tiba-tiba gue diajak jadi wakil ketua OSIS itu gue shit Dan Ya, itu. kepilih. antara mau sama nggak mau. Dan kepilih. Dan apa? Dan jujur aja gue kaget sih waktu Iya. pas Faras jadi wakil ketua OSIS. Gak masuk di gue. Gue juga dulunya dia ditawarin gitu. Ya lu tau nggak ditawarin ketuanya kan siapa? Kalatip kan. Enggak, ketuanya siapa? Iya, Kalatip ya. Si Rokib. Oh iya, Gue kira kakak di Itu katanya mending gak usah maju. Tapi jujur ya gue Apa, Bril? Patah-patah. gue ngeliat Rokif teh siapa ya teh? Si Sultan. Saudara kan? Ada kakak kelas yang sama kayak gue Saudara lu kan? sikapnya. Ya yang dari ya makanya gue nyambung Makanya Nencis. guru-guru juga udah ngomong udah jangan nyalonin, jangan maju. seriusan kan gitu ya? Ragu-ragu mereka. Diskriminasi. Gak tahu ya Anda. kenapa waktu itu tiba-tiba diajakin jadi wakil lah. Gue juga bingung anjir. Gue aja nggak tahu Dia dia kenal kenal lu kelas. enggak? Karena Lu kenal udah Karena kenal gua- sama ketua lu dulu. Karena pas Tapi masih sama jurnal Faisal kan, gue mikir Faisal ini yang pakai kacamata kali ya. Ternyata yang pakai kacamata Latif. Lu ketua aja kagak kenal lu, kok bisa jadi wakil? Nah itu. Ya itu kan awal-awal. Nah, kalau- Habis itu kan ngobrol. Kalau gue dari kelas 10 sampai 12 gue dari dulu sampai sekarang tidak pernah kenal gitu. Kakak kelas, adik kelas tuh nggak banyak gue kenal. Gue cuman kenal yang di angkatan aja. Ya sama. Cuman yang Kenalnya. itu ya. Apa ya? Berapa ya? Yang Berngobrol. terkenal itu. Berngobrol. Iya sama gue juga. Gue nggak terlalu kenal kakak kelas sih. Cuman kadang kalau ngeliat mukanya tahu. Nyerodot lagi. Nah, semakin ke kelas 11 ke kelas 12 Gua gue tidak makin gak kenal. kenal adik kelas gue sama sekali, sumpah. sama parah. Enggak, gue juga Ada nggak kenal. kelas gue Nggak juga terlalu nggak. kenal. Nih, Gue Siapa kelas kenal? yang nggak kenal mah. Ya, Bril. ini gue buka ya. Ini gue buka ya. Jadi gue tidak terlalu kenal kakak kelas. Tapi ya setelah itu ya Kenal saya sih. pacaran sama kakak kelas, ya kan. Iya. Nah begitu sudah bertambahnya umur gitu, ketika udah punya adik kelas, gue tuh nggak terlalu banyak kenal adik kelas. Bahkan anak eskul gue sendiri. Jadi anak eskul gue manggil, Kacau sih. "Hai Kak Mutis." Gue, "Hai." Saya tidak tahu Anda siapa sebenarnya, tapi hai aja. Astagfirullah. Soalnya sebenarnya banyak yang protes jadi Anda banyak yang itu protes. Jadi banyak yang bagaimana protes tadinya. Anda itu ketua akhir. Gimana sih ketua akhir? Saya tidak tahu. Saya tidak ingat. Kok bisa jadi ketua kita Kan lagi? anak. Jadi saya Para jadi sigaris ketua jadi juga ketua. karena ditunjuk Menurut sama gua mah. pasangan saya sendiri. Wow, Iya juga ya. Paras juga harusnya jadi ketua, harusnya. ketua OSIS. Nanti kita Gua- bahas. Tapi Bril juga ketua kan? Si Bril juga ketua eskul kan? Pick Air. Tahu udah tuh, gue gak tahu tuh pilihnya tuh nggak jelas banget sih kalau pikir tuh. Tapi Gue dia tiba-tiba pernah dipanggil jadi wakil Apa? jurnal ya? jurnal pernah. Itu dipilih sama siapa sih gue? Kenapa lu jadi? Gue mah gak ada parah. Oh, lu pernah jadi wakil? Gue gak tahu dah wakil. Gue gak tahu kan gue waktu itu ngegantiin Ketuanya siapa dulu sih? siapa? Pas lu ngegantiin kelas 10. Kajidan. Kajidan. Wakilnya? Ketuanya Bril. Wakil Kajidan. Haikal. Enggak, wakil Haikal dulu bro. Wakil Haikal Oh. dulu. Oh iya. Nah terus karena ada apa-apa gitu kan. Haikalnya out kan. Gak tau apa sih dia. Nah terus habis itu gue lah ditunjuk. Iya, Bukan iya. ditunjuk sih, dipilih ya. Ada 2 kandidat gitu, ada gue sama si Ita. Jadilah. Berarti ini si Bril belum ditanya udah ngejawab duluan. Iya. Dia aktif di eskul mana? Gara-gara lu pakai nanya. Gak apa-apa. Kita Iya pancing. sih. Kita Tapi pancing. nggak apa-apa kita pancing itu barusan. Nah, yang Dulu gue agak juga sebel gue pengen masuk jurnal sih, pengen masuk jurnal, tapi gue ngeliat si Paras keluar, si Paras Belum. orang yang tersantuy aja keluar, yang ya pas udah gue kapan? nggak jadi. Gue keluar Belum. kelas 12. Hah? Gue keluar pas kelas 12. Kelas 11 bukannya udah rada-rada malas?
Ya, sih. Ya 11 akhir. Kelas 11 tuh teralihkan. Kena. Teralihkan anjing. Iya anjir. Oh iya Kan benar. Dengan bacot yang benar-benar bacot tidak ada aksinya gitu loh. Kalah gue. Kalau gue yang menang mungkin gue satu nggak lawan akan banyakan ya, satu lawan banyakan. Iya. Memang Nah, jago. kita punya jaga masa-masa suram. Bercungur dia. Kita punya masa-masa suram, guys. Ini mengumbar aib ya Gitu. jadinya video ini. Enggak juga sih. Ya gue sih Aib nggak kita merasain sendiri. aib sih. Aib kita sendiri. Aibnya. Nah Bukan aib ini orang tinggal gue lain, nih, ini ya. tinggal gue. Jadi Gua aja kalau gue belum. itu, lu kan udah tadi jurnal. Ya udah lu cerita Tadi sendiri. lu makan kepancing, Bro. Makanya jangan Oh kepancing. enggak, lu belum cerita ini, Bril, apa? Lu aktif di PIKR waktu kelas berapa sih? Gue itu? aktif di 12. basket bro. Kalau Oh aktif mah. iya. Aduh maaf Ya guys. juga. Kita Betul, lupa dia betul. high school Gara-gara basket. Iya basket dulu. Ya udah kita Gua tuh kick aja dari langsung. awal aktifnya tuh basket bro. Nah, abis itu Abis Uton juga itu- ikutan basket. Enggak, gue Iya, dari awal ikutan. emang basket. Ya Bro. Dia sama gue basket kan itu nih ya. Karena Terus gue habis itu- sakit, kelas 10 gue sakit-sakitan. Oh Ya, gua iya. keluar. Betul, betul, betul. benar. Gue juga dulu mau masuk basket, cuman nggak diizinin orang tua. Gue juga mau. Gue bersyukur Kalau tidak gue masuk. emang Cuman males. Gue bersyukur Emang tidak lanjutan. masuk, cuman gue hobi. Ya, mending main sama sehobi aja. Yoi. Kalau dipaksa gitu kadang males sih. Emang. Tapi Gue lanjutan gue kalau basket mah dari SMP. gue dulu pertama kali lihat Uton main basket kayak orang main CS megang pisau anjay. Karena gue Sambil duduk gitu. Sumpah gue sampai mau ketawa. Diajarinnya Gua punya emang basic olahraga ya. Gue tuh dari SMP tuh gak ada olahraga gue anjir. Makanya gue basket ujung-ujung itu ya udah gue ikutin gerakannya aja. Tapi tuh bener kayak Gua orang punya basic lagi lari olahraga. megang pisau di CS. Gitu Ton. Masih kaku kan biasa emang masih kaku. Gue tuh Tapi emang yang bener kayak gitu loh. Yang bener memang kayak gitu sih. Tapi di NBA kalau nggak main gitu banget ah. Kecuali dia Bukan. lagi juga lagi belajar ngedrive. lagi orang baru defense belajar bola ya. bandingin sama pemain NBA mah ya jauh. Kalau lagi Itu defense masalahnya ya. juga. Maksudnya lagi Enggak. defense bola gini. Nah, Lagi ngedrive baru lagi Enggak, ngedrive. itu tuh sebenarnya kenapa diajarinnya gini dulu, soalnya lu tuh kayaknya masih belum bisa dribble yang rendah banget tuh. Kalau udah rendah Nggak bisa. banget mah nggak perlu gini dong. malah gini. Nah kan dribble Gue dribble semakin aja masih lihat bola. sama. Oke, cerita soal seputar basket dulu dong, Brio. Jadi waktu Nah. itu posisi lu sebagai apa di basket? Kalau gua dulu posisi itu sebagai Pengganti. yang di depan. Apa? Kampret mat peganti. Pemain Tolong. cadangan yang sudah pernah dipakai selama 4 Apa? kuarter. Point guard. Enggak, gua enggak point Bukan. guard. Gua PM gua. Gua biasa PM Playmaker. yang bawa Itu bola. apa sih? Pakai yang Inggris deh. Itu point Yang guard kan. Beda. Kalau Enggak, point guard mah di point tengahnya pas point defense. Pakai yang Inggris deh, SG, PG. Yang gitu-gitu deh, Ah, Bukan jangan gua yang nggak Inggris, tahu yang gua. NBA. Yang NBA Oh, pokoknya gua gue kebanyakan playmaker. main. Pokoknya gue yang bawa bola gitu. Ya. Kalau gue yang bawa bola. Ya, Karena- biasanya di NBA playmaker itu si point guard yang jadi playmaker. Yang bawa bola pertama ya kan, yang ngatur serangan. Nah, Nah, itu yang benar yang ngatur serangan kalau gua. Uton gimana Uton? Gue mah tidak punya strategi, guys. Dia gini-gini aja. Maksudnya lu posisi Anda apa? Kan kata Pas gue di juga gue basket. mah udah keluar sebelum ada taktik-taktik kayak gitu. Oh, Tapi iya. kalau gue sih, kalau gue ngeliat Sultan itu dengan ukuran tubuhnya power forward sih. Kalau gue Iya, cuma Soalnya Kurang senternya gue. liga juga. Kayaknya gitu cocok deh. Soalnya senternya Enggak, gue. kalau ditaruh di PM sebenarnya badannya cocok di PM dia. Tapi Ya kan, kalau kalau Anda dari gerakannya bandinginnya kurang. sama Kalau dari gerakan kalau Anda bandinginnya sama pemain-pemain yang asli ya kan, bukan yang dismancis ya memang jadi PM ya. Gue juga jadi point guard ini kalau di NBA dengan tinggi kalau gue segini, ya kan. SG diem-diem aja udah. Terima bola, shoot. main futsal diem di gawang. Pemain Betul. Sama Bril. iya, kita berdua, Bro. Kita berdua emang. itu gue kesel banget dia berdua kalau lagi main futsal. Sangat parah. Tapi
Tapi gol wae ya Ras ya. Kalau udah kita Gol wae, ngesalinnya udah teh itu. dioper, udah Ya. Gol wae. Berarti finishing kita Karena- bagus, Bril. bener parah. Karena backnya gue tuh males anjir gitu. Terus yang gue inget gak? Kipernya. Gue pasti nggak maju-maju. Waktu dulu pas kelas 10 yang Uton main futsal di lapangan sekolah kan. Uton bawa bola gawangnya kosong tapi nendangnya ke kiri. Kan kata gue juga gue gak punya basic olahraga gitu. Itu gak banget sih. Jadi kita Main ini volley gak ngobrol. bener, main basket gak bener. Ini Setidaknya Main volley sih hobi. itu paling gak bener. oke nih. Giliran gue. Jadi kita nih sekarang ngebahas gua nih. pengalaman organisasi. Sedikit bermanfaat juga. Aing belum bangsat. Ya udah ayo. Buat konten, sedikit buat konten. Udah jadi yang gue tuh pertama kali aktif organisasi itu justru OSIS. Itu paling pertama gue OSIS. Jadi tadinya Apa? karena gue Itunya apa sih namanya? Apa sih seksinya apa teh? 10 ya? nggak Olahraga apa? Enggak, bahasa Enggak Inggris. Bahasa Inggris. Seksi apa bahasa Inggris apa? Oh bro, Di nggak OSIS. ada seksi bahasa Inggris. Ada OSIS dulu bahasa Inggris. Apa gitu namanya? OSIS. Mutis OSIS tuh. di Lu bidangnya maksudnya seksi bahasa Inggris. Karena kalau nggak salah bidang. Gue juga udah lupa itu. Sorry. Udah lupa aja. Jadi tujuan gue waktu itu ikut OSIS itu awalnya gara-gara gue lihat ini yang anak-anak yang maksudnya yang bukan barbar sih, lebih ke nggak ngikut aturan tuh nggak ada yang masuk OSIS. Padahal di SMP gue sebelumnya itu penting untuk sebagai informan, sebagai orang iya. dalamnya Informan. untuk ngasih tahu teman-teman yang teman-teman yang suka ngelanggar lainnya kapan razia gitu kan. Jadi ya udah gue ngeliat anjir nggak ada yang masuk, ya udah gue aja deh gitu. Jadi gue masuk aja. Padahal mah santai-santai aja Ya. sih, gue aja ngasih tahu kalau ada razia. Karena gue tidak percaya dengan lu semua waktu itu. Wakilnya aja bawa HP. Gue gak percaya. Kan kelas 10 kita gak boleh bawa HP kan ya? Iya. Iya, Tempat nggak umum boleh. Kelas 10 gak boleh. Enggak, soalnya gue waktu itu gue masih belum percaya sama lu semua. karena gue ngingetnya apa kultur yang di kota sama kabupaten beda. Oh iya, anak kota. Kita anak kota ya, Tis? Apa? Halo? Sama Ada- Bril Kita lu. anak kota ya? Tadi berhenti. Kita anak kota ya, Tis? Beda, gue sama Sultan beda. Ya, Waduh. jadi kultur sama kota sama Merendahkan, kabupaten beda. Ton. Gue pikir takutnya Enggak yang Emang di beda apa-apa. sekolahnya, kabupaten kan? tuh yang di kabupaten tuh SMA-nya juga lebih sama-sama aja kan? apa? Iya, nggak maksudnya beda Lebih sekolah, ketat lu gitu. nggak sama kita. Apa itu si Butis bodong? Kabupaten Kita lebih apa? berdebat ini. Kabupaten tuh takutnya lebih bukan konservatif siapa yang lebih tertutup lah soal kayak ginian, jadi kayak nggak mau ngasih tahu. Nah takutnya kan kayak gitu, jadi udah gue gabung terus kelas 11 gak sih gue cabut. Cabut kelas. Abis Gua- itu ya, gua lupa cabut. Nah, habis itu pokoknya gue keluar aja. Cabut atau apa ya? Nah, Faras tuh begitu lengser langsung keluar. Enggak. Begitu. Iya enggak sih? Iya lu. Kelas Iya. 11. Iya. Enggak, kalau Kelas si 11 Faras kelas itu 11. Langsung keluar. enggak itu. Gua bukan Gara-gara mengundurkan Enggak diri. itu. Gara-gara itu. Gara-gara Bukan. gara-gara enggak ikut acara Iya, OSIS. gak ikut acara dong. Gue itu benci banget loh, itu asli. Kata, Langsung dikeluarin. Kenapa? iya anjir sumpah. Gue langsung datangkan ke gurunya. Pak, saya kemarin gak ikut. Saya bisa masih jadi OSIS gak? Oh, tidak bisa. Enggak. Oke, Pak. Ya udah keluar gue. Itu nadanya mirip banget. Tunggu, ini gue baru tahu fakta ini. Jadi gue Iya, jadi- Gue sudah mencapai batas. Sebentar, gue ganti kartu. Lebih sih duluan siapa yang keluar, gue apa Faras? Lu Duluan gue ya. Berarti emang Jadi- gak tahu gue. pas awalnya kan emang gue ngeliat Mutis keluar nih. Ini kayaknya orang udah gedek juga. Gue juga lama-lama gedek kan. Cuman Gue tuh gimana? gedek karena gue tuh gedek karena ada yang double standard aja sih, maksudnya yang Ada. jadi gue kan ya gue tetap stay kayak gue biasanya, jadi ya kaos kaki hitam apa gitu kan,
Nah menurut gue ya kaos kaki hitam kenapa sih emang gitu. Itu doang kok yang gue langgar gitu. Sebenarnya itu tuh salah satu trik gue keluar dari OSIS juga. Gue udah merencanakan itu. Gue nggak usah ikut ah. Mungkin ini caranya bisa gue keluar dari OSIS. Jadi yang masuk ke double standard itu, jadi gue dimarahin pakai kaos kaki hitam sama salah satu orang lah. Double standard itu begitu gue keluar, MPK ya? terus kan gue enggak bukan MPK. Oh, OSIS bukan. Oh iya, gue ingat. Kakak kelas. Mm-mm. Kakak kelas. Oh, OSIS kok kaos kaki hitam gitu ya. Oh gitu, iya gitu-gituin kan. Terus begitu gue keluar, terus kan gue kan bandel tuh ya. Agak-agak kelas 11 pokoknya paling bandel gue lah kalau pas lagi SMA gitu. Pas kelas 11 bandel, gue kesini, ada dia gitu. Dan kita melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi gue mikir, anjing double standar nih orang. Betul. Gitu. Terus udah, jadi keputusan gue tepat waktu itu untuk keluar. Menurut gue. Ini kita ngomongin OSIS di depan MPK. Ya, bodo amat. Enggak apa-apa, bodo Dia amat. beda nih ya. jalur sendiri. Gue pengen cerita tentang MPK nih sebenarnya ya. Nih, gimana tuh? Itu tuh awal-awal tuh ya, gue tuh diajak sama orang kan ya. Waktu itu tuh diajak gue, katanya gini. Awalnya tuh meyakinkan banget kan buat gue ikut organisasi, apalagi sebelumnya tuh sebenarnya gue dari SMP pengen ikut OSIS kan. Cuman kata gue, nggak mau gue gitu kan. Apa sih, mending gue basket daripada OSIS atau organisasi lah kata gue. Gue ikutlah MPK. Di MPK tuh dibilangin kayak gini gue sama yang ngajak nih. Bril, udah buru ikut sama gue aja MPK kata gitu kan. Udah di MPK mah lu diem doang di belakang kata. Lu kita sambil ngobrol juga bisa kata. Gimana gua nggak tergiur kan kata gue gitu kan. Tergiur. Udah di situ. Itu darah korupsinya mengalir ya. Goblok emang. Oke kan kata gue ya udahlah, kapan lagi kan gitu ya. Makan gaji kita buta terus. Diam aja tapi kita masuk organisasi kata gue gitu kan. Ya udah di situ tuh gue nyampe apa coba? Nyampe kayak visi misi gue sama dia sama tuh orang tuh sama. Jadi nih dia masuk duluan kan. Udah dites nih sama Iya, ketuanya. lu telat ya? Udah dites sama enggak telat. Gue masuknya sama semuanya tuh sama bareng-bareng. Gue oprek itu sama pokoknya. Gue kan pokoknya gue dikasih visi misi sama tuh orang kan. Ini dulu makin aja bekas gue kata dia gitu kan. Bekas gue. Kalau gue bener-bener gak nyiapin sama sekali, itu gue cuma nganterin doang dan disuruh. Pas itu tiba-tiba gue di dalam tuh pertama kan ketemu sama ketuanya dulu kan. Kedua gue langsung dilabrak sama kakak-kakaknya. Coba bayangin gue nggak salah apa-apa bro kata gue kan. Kenapa dilabrak anjir? Gue nggak salah apa-apa kata gue. Gue ditesnya dilabrak pokoknya. Wah parah banget sih pokoknya itu mah. Gue bener-bener. Padahal tidak berguna sekali ya. Lu dilabrak organisasi, gue dilabrak hari pertama sekolah nih. Maksud Tidak lu usah apa? dibahas. Tidak usah dibahas. Gue yang di sebelahnya sampai diem anjir. Astaga, Muti. Sampai diomongin. Tidak usah dibahas. Aduh. Kok gue jadi teringat ya gitu. Tadinya gue gak ingat loh. Lebih di itu sih gue Terus itu dilabraknya karena apa tuh? Gara-gara visi misinya sama? Enggak, itu tesnya. Bukan dilabrak, maksudnya di tesnya. Tesnya kayak gitu. Dilabrak siapa sih? Di tes mental gitu lah. Kayak gitu lah. Ada yang marah-marah gitu. Nah itu tes mental. Terus mental lu gimana? Berapakah mental lu terganggu? Gue mah biasa-biasa aja kan. Gue mah karena diem aja gue mah. Darah korupsinya sudah mengalir. Masuk organisasi gak ngapa-ngapain. Mau sama KPK juga ditegur B aja, santuy. Ya soalnya gue benar-benar kan gue nggak tahu apa-apa kan tentang organisasi kata gue. Ya gue bodo amat kata gue. Kalau kamu ada kakak kelas yang kayak gini gimana? Ya gue bilangin aja salah. Ya kan gue ya salah, kamu nggak sopan kata gitu. Ya terus gimana tuh kata gue kan. Gue diem aja. Ya kamu seharusnya gini. Gue diceramain, gue diem aja di depan kan. Ya bodo amat kata gue. Keluar. Tapi lu mempraktekkan hal yang lu ditegur waktu masuk tes nggak? Tes Tidak. masuk itu? Enggak lah. Tidak ya? Justru pas sudah masuk kita malah semena-mena sama kakak kelas. Malah sangat akrab sekali. Yoi, bener parah itu. Aneh banget Pokoknya sih. gitu lah. Emangnya gak sopan ya? Di situ mah. Pokoknya gue bodo amat gue. Gue malah berdoa kan. Ya Allah semoga gak masuk ya Allah. Bikin gue biasa aja kan. Taunya pas udah masuk ribet tadi. Lebih dari OSIS kayaknya. Aduh pusing.
Lagi pas kelas 11. Pas Tapi, kelas 11 lebih parah. Bril itu bendahara ya kalau nggak salah ya. Iya, lu bayangin nih, gua ketua. Si Barat sudah Gua memikirkan ketua. hal memikirkan hal yang sama dengan gue ya, Ras. Darah-darah korupsinya mengalir sekali. Tapi Pantesan aman. Pantesan pas Aman. kelas 11 apa kelas 12 ya, dia bisa beli motor Vario anjay. Iya itu. Itu Bril antara dua nih, korupsi apa jiwis. Jadi dia suka megang uang aja gitu. Gue suka megang uang kalau gue. Oh, Gue soalnya orangnya nggak radikal. percaya sama orang. Gue nggak percaya sama orang gue. Masalah duit gue nggak percaya sama orang gue. Jangan-jangan Makanya dia mending nggak gue yang percaya. megang tau gak? Ya dia juga nggak percaya sama Kita diri juga dia nggak sendiri. percaya sama lu dengan urusan uang. Iya. Kan? Jangan-jangan waktu kita sewa PS juga dia tidak percaya sebenarnya. Gue pokoknya kalau soal uang enggak sih. Gue kalau di organisasi sih gue liat kayaknya kurang pas gitu kan. Oh kurang pas nih. Ya udah mending gue. Lagian juga itu gue dipilih sih kalau gue. Sebenarnya Jadi gue Tapi Anda menerimanya kan? sama nih ya, sama kakak gue tuh dipilih semuanya tuh sama kakak kelas gue. Dari mulai wakil jurnal sama dia juga dipilih sama kakak kelas itu. Jadi ya udah gue terima aja kata gue teh. Suara gue ada nggak sih? ada tahun ada. Ada. Oke. Nah selanjutnya organisasi yang gue aktif tuh gue di KIR, Eskul KIR. KIR tuh kalau nggak salah Ikatan Kelompok Ilmiah Remaja kalau nggak salah. Gue kira kimia remaja. Gue kira kimia remaja. Karena sebenarnya nggak hanya kimia di situ, cuman ya yang Iya, biologi kan? dengan Harusnya, fisikanya tidak intensif, sefokal yang aktif lah. ya nggak sefokal yang kimia. Tapi kan yang IPS juga harusnya mah ada kan alat peraga waktu itu di lab ada enggak, kan? Malah waktu pas awal kelas 11 gue jadi ketua itu ada anak IPS berapa orang gitu anak IPS yang masuk. Karena memang dijelasin ini bukan cuma bukan anak IPA, bukan nggak aktif juga sih, lebih ke yang IPS tidak diperhatikan. Enggak, pokoknya intinya kalau di sekolah kagak diperhatikan. Dia nggak ada, dia juga nggak punya ide kegiatan apa gitu. Oke, kalau di sekolah mah bebas-bebas aja bro, karena kan dia sifatnya eskul. Kalau eskul kan dia ngerekrut semuanya gitu, apalagi kan mau belajar gitu kan, yang penting mau belajar. Nah jadi gue tuh di eskul KIR pertama tuh gue cowok sendiri waktu pas awal masuk, asli cowok sendiri, karena ya cowok yang lain kelas 11 main gitu. Enggak kelas 11, karena kelas 11 gue kan jadi ketua. Ada adik kelas cowok 2 orang. Gue tuh kelas 11 tuh pengen nih masuk KIR, Rohis sama jurnal. Tapi setelah gue terpilih ya kayaknya gue nggak bisa deh. Nggak bisa pasti. Nggak bisa deh. Gak bakal bisa. Gue tuh awalnya jadi ketua. Gue tuh sempet mau keluar dari KIR. Cuman soalnya gara-garanya waktu pas naik kelas itu nilai eskul gue nggak dimasukin. Jadi itu karena melalui absen. Sementara gue waktu itu kan masih OSIS masih apa, jadi absen sering hilang gitu. Maksudnya absen sering nggak ada gitu. Ya sama cabut-cabut juga. Ya kan? Nah jadi wow. Ya. Nah jadi apakah harus gue nggak jadi keluar. Nggak usah, yang Mahmer bisa nggak usah gitu. Udah gak ada ini, jadi tukang buruh. Udah ada ini. Iya benar. Tukang pakan hewan. Oh iya. Cepat gue. Nah gue tuh begitu gue masuk, gue nggak jadi keluar. Jadi gue mulai masuk lagi, mulai rajin. Nah terus baru tuh habis itu mau pemilihan ketua kan sama wakil. Gimana tuh? Terus nah terus gue ditunjuk sama ketua KIR yang sebelumnya, mantan. Tapi waktu itu baru mau pacaran. Mantan ketua KIR, mantan saya sendiri. Ya kan. Nah ditunjuk untuk nyalon juga. Jadi begitu nyalon ya kan. Nyalon dengan nyalon ketua. Oh. Ketua eskul. Nah terus baru pas lagi gue tuh nggak ada niatan, cuman begitu udah nyalon terus gue lihat
ini saingan gue gitu. Anjir kok gue jadi pengen saingan ya. Jadi ya udah gue akhirnya bersaing dan gue menang karena orang dalam. Sebenarnya secara tidak langsung kan. Ya kan? Secara tidak langsung. Ya karena kan ya pembinanya itu ya waktu kelas 11 ya. Untung tidak. Enggak, bukan masalah pembinanya. Bukan labnya, ketua labnya. Bukan ketua labnya, saya ketua eskulnya waktu itu kan pacar gue, jadi santuy. Ibaratnya ya voting yang anak-anak lain jadinya masuk ke gue semua, banyaknya gitu. Menangnya juga tipis sih sebenarnya. Terus akhirnya gue jadi ketua dan gue yakin gue ketua eskul pertama yang ada bolosnya. Eskul ya gue manusiawi aja, gue ada malesnya ya kan, nggak mau eskul ya udah gue cabut aja gitu. Ya. Patah-patah. Memang tidak tanggung jawab. Memang tidak bertanggung jawab waktu itu. tidak terlalu tidak begitu. Pokoknya gue ketua eskul yang paling santuy. Ini gue buka ya. Banyak banget yang izin ke gue gitu. Kak, mau izin? Ya udah sono. Udah weh, gue nggak nanya kenapa apa-apanya, sok aja sana gitu. Terus begitu ditegur kan harus izin dulu ke pembina apa-apa. Tapi gue tahu Bu, pembina waktu itu dia mah orangnya pasti nggak boleh atau apa gitu. Nah jadi gue seringnya gini, begitu ada yang izin ke gue, ya udah lu kasih tahu aja ke sekretaris, suruh dia catat aja, udah aman. Ya. Jadi yang mau cabut, gue merasa sangat tidak bertanggung jawab begitu. Sekali ya waktu eskul. Iya. Kalau seperti itu. Saya itu gue lebih kebebas. Aku sangat tidak bertanggung jawab. Lihat saja eskul lainnya. Jangan menganggap diri Anda seperti tidak bertanggung jawab. Iya, eskul kir tuh eskul yang paling hura-hura kalau menurut gue, karena lebih banyak praktek ininya tuh gak makan. Sumpah. Praktek masaknya lebih banyak. Pantes ketuanya. Tapi masuk akal juga dengan setelah gue ngambil jurusan yang sekarang, menurut gue memang masuk akal untuk masak itu dijadikan sebagai praktek. Waktu kir dulu pertama itu mudah gitu kan, terus memang itu reaksi kimia kok gitu. Itu memang reaksi kimia yang terjadi gitu. Jadi ya sudah. Banyak di kehidupan nyata ya gak. Nah terus setelah dari kir gue tidak jadi organisasi apa-apa lagi karena saya capek, mendingan main basket. Mending main basket tiap istirahat. Gue main basket. Gue walaupun bukan eskul basket, gue yang paling sering main basket tiap hari soalnya. Dan kadang-kadang ketika 12. Ya, 11 juga sering. Kalau gue sering itu ya, cuma 11 nggak sering, soalnya agak jauh banget. Mager ya, jalan. Ya benar-benar. Itu doang. Kelas 12 gue paling giatnya basket nih sama nih orang-orang nih. Ya. Nyampe ketemu. Justru gue kelas 12 justru rada malas gue basket. Kelas 12. Temenin gue. Maksudnya main sama kita. Justru gue main sama kalian tuh pas akhir-akhir pengen beres tau gak? Pas kelas 12 iya, akhir banget baru tuh gue. Soalnya kelas 12 lu pusreng anjing. Ya. Sama Pitra. Karmetku. Gue kagak pusreng bro. Gue melanjutkan doang bro. Jadi sudah telanjur. Tidaknya jaga ranking ya, jaga ranking. Lagian juga ini Lagian juga kan image lu udah baik di guru, jadi jangan memang udah terusin aja. Gak kayak kita bertiga ya. Jangan kayak gue juga. Gue padahal biasa-biasa aja gue. Gue ngelanggar juga pernah. Gue langgar sering parah gue ngelanggar. Langgar musola. Enggak. Lu sholat di mana? Langgar ya. Lu sholat di langgar ya. Lu tuh ini Bril, lu tuh nggak pernah ngelawan soalnya. Iya. Pernah ngelawan aja. Lu tuh ya, kalau ngelawan gue udah sering. Paras gue sering. Sultan tuh gue gak ngerti sih kenapa yang kurang disukai sama guru, gue gak ngerti. Emang iya? Menurut gue Sultan enggak perasaan. Enggak, sama beberapa guru agak-agak diiniin. Iya bener gak sama beberapa guru. Masalahnya bukan masalah itu, masalah nilai aja gue. Ya karena lu pemalas. Terus gue pernah bro, satu lagi bro. Image gue dari kelas 10 tuh udah ke bawah nyampe kelas 12. Pemalas gitu. Ya.
Ada dua tipe pemalas gitu. Berubah juga. Ada dua tipe pemalas di Semanci di sekolah gitu menurut gua. Yang pertama tuh Adrian, pemalas yang berisik gitu. Sama Sultan, pemalas yang diem. Yang kedua Eki. Dia malas. Yang ketiga itu Eki mah diem banget itu. Yang ketiga berarti ada 3. Eki mah bukan malas, dia mah antisosial anjir. Tadi betul mau ngomong tuh. Oh iya, gue satu lagi bro. Sisa 5 menitan lagi nih. Yoi, gue tuh pernah waktu pemilihan ketua OSIS, gue pernah disuruh gue sama ibu-ibu sama ibu-ibu itu sebelum gue pernah disuruh gue pernah tuh gue paling malas gue waktu itu. Gue pernah disuruh jadi nyalonin ketua OSIS kan. Cuman gue kan mikir kan, di situ ada si Depa sama si si Ogi kan. Nah di situ kalau misalkan gue jadi bukan bro, kalau misalkan gue jadi nih nyalonin, kan otomatis IPA terpecah man. Makanya gue di situ. Ada satu calon IPA aja pada gak milih yang IPA kan. Itu dia benar. Siapa ya waktu itu siapa aja sih lawannya? Cuman 2 orang doang. Itu benar-benar udah kayak. Iya. Tapi emang bener kan? Iya bilangnya aturan Pilpres kemarin. Biarin lah, bodo amat lah. Ya udah ntar gue tulis di deskripsi Pak, kalau mau tangkap beri aja alamatnya, gue tulis lengkap. Dia koruptor Pak. Jangan lah bego. Jadi setidaknya orang-orang yang di podcast ini pernah menjadi seorang pemimpin, walau paling rendah itu wakil. Enggak loh, gue pernah pikir ya Gaton. Itu juga gak jelas. Itu juga gak jelas. Sekarang lu ketua ya, gue kira lu tuh wakil. Soalnya gue Bril itu terpilih jadi ketua gara-gara ini nih. Gue yang paling rendah wakil. Seminar ya? Si Bril itu seminar ya gara-gara Enggak. Gue tuh karena apa coba? Tapi lu seminar ikut kan? Gue ikut. Enggak, gue tuh karena apa? Gue karena waktu itu jadi duta di calon. Gue pengen cerita, aduh kurang banget waktunya. Gue pengen cerita parah itu mah. Ayo. Jadi gini bro. Gue tuh waktu itu dipanggil kan sama siapa waktu itu ya? Sama gue lupa sama siapa satu lagi, si Susi apa kalau nggak salah kan? Ternyata di situ dia nggak bisa kan? Dia nggak bisa tuh. Dipilihlah si Ita. Gue di situ dibilangin cuman apa? Kalian berdua cuma ikut seminar ya, katanya gitu kan. Cuma ikut seminar. Oke kan, siapa nggak mau ikut seminar? Itu gue denger ceritanya ada ngakak sih. Terus kalian berdua hanya ikut seminar, nginep 3 hari. Oke dong, apalagi nginep kan, gue jarang parah, gue kata gue kan. Gue langsung gasin, oke Pak saya ikut, kata saya gitu kan. Terus tiba-tiba selama perjalanan tuh, sebelum gue pengen ke sana, selama perjalanan kalian buat poster ya. Mulai nggak enak perasaan gue kan. Kok disuruh lu kan yang buatin ya Ras ya, lu bantuin buat kan waktu itu. Kalian buat poster ya, kata gitu kan. Ceritanya. Kok mulai nggak enak ya, pas berangkat tolong kalian hafalin tentang ini. Makin nggak enak kan, itu perasaan gue waktu pas pengen banget berangkat itu tuh kan. Ya udah tuh, gue hafalin di sepanjang perjalanan. Pas di sana gue lihat lomba duta generasi berencana. Langsung gue kan. Gue inget banget. Lomba. Gue inget posternya gue. Lu bayangin dari seminar ke lomba kan jauh banget. Gue nggak ada persiapan sama sekali. Ya Allah kata gue. Wah udah itu mah gue kacau. Lu tahu nggak gue di situ kan gini ya waktu itu. Kalian bawa baju batik ya, bawa baju batik sekolah aja gitu kan. Oke kan namanya juga seminar, bener gak? Seminar pasti kan memang pakai baju batik sekolah sendiri kan. Di situ sempet kayak gini kan. Udah kalian nggak usah jadi bawa baju batik kan gitu. Ya udah kan. Tapi gue dalam hati gue udah bawa aja gitu kan. Pas nyampe sana lu tahu nggak? Ternyata baju batik tuh buat malam penganugerahan. Lu bayangin yang lainnya pakai. Gue nggak pakai baju batik sama sekali gue. Wah gila sih, gue pakai baju batik sekolah, lu bayangin sendiri. Udah gitu teman sekamar gue tuh orangnya kurus krempeng kan ya, seriusan gue nggak bohong itu mah. Terus gue mau minjem, gue mau kan dia bawa banyak. Lu tahu nggak pas gue datang tuh? Iya, pas gue datang gue cuma bawa tas doang, tas gendong biasa. Yang lain tuh pada bawa koper. Lu bayangin pada bawa koper ke situ tuh. Itu materi tugas doang ya, itu sekopor tuh ya. Gila sih. Materi lomba lagi. Enggak, itu baju doang. Baju dulu itu baju bawahnya. Udah gitu. Kalau mati masuk lagi ya buat penutupan. Lanjut aja. Boleh.
si Ita masih mending kan, Penutupan badannya masih apa namanya, masih ada lah gitu yang masuk. Lu bayangin badan gue gendut kan, nggak masuk dong sama teman sekamar gue kan. Udah di situ lah gue cuman pakai baju kampus sendiri, baju kampus. Gue di situ cuman pakai baju sekolah sendiri. Lu lihat fotonya di IG gue di situ paling tengah-tengah dan pakai baju sekolah sendiri. Udah segitu dong, sekian dari gue.